jaishan ing pasukan bi'iyadati Usamah bin Zaidin kelawan pimpinane sahabat Usamah bin Zaid. Wa amarahu lan perintah sapa Kanjeng Nabi ing jaish ayasira ing tamlaku ayasira ing talumaku sapa jais ilat ubna maring tanah ubna haitsu kutila ing dalem sekirane den pateni ing dalem sekirane den pateni sapa waliduhu bapane Usamah sapa waliduhu bapane Usamah. Usamah ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang termuda yang diangkat menjadi panglima perang. Beliau ini merupakan putra dari salah seorang anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid. Ya. Tapi karena kemarin kan kita sudah tahu bahwa istilah anak angkat atau apa itu dihapus, maka Zaid itu berubah namanya menjadi Zaid bin Abi Zaid bin Harisah. Ya. Nah terus singkat cerita Zaid bin Harisah ini, ya, sahabat Zaid ini menikah dengan salah seorang perempuan yang dulu pernah mengasuh baginda Nabi, namanya Ummu Aiman. Nah, itu yang berjalan jauh. Ya mending kalau umpamanya pakai mobil atau apa, jalan kaki juga bayangkan dari Mekah ke Madinah. Sehingga sampai di tengah perjalanan beliau ini tidak kuat, ya, lalu tidak sadarkan diri, dehidrasi. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala melihat karena beliau ini adalah seorang yang sangat ikhlas di dalam mengasuh baginda Nabi, akhirnya ditolong melalui malaikat Jibril. Diperintahkanlah beliau untuk diteteskan satu tetes air yang berasal dari telaga Kautsar. Setelah ditetes, wah, kayak kita habis minum extra jos, yang tadinya ngos jadinya jos, sehingga Ummu Aiman itu sadar berjalan sampai ke Madinah tanpa ada rasa lelah. Ya. Begitu sampai di Madinah, bertemulah beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sedang mengajar, sedang mengaji dengan para sahabat-sahabatnya. Kaget melihat Ummu Aiman yang baru saja datang. Wah, beliau langsung mengambil sajadah yang beliau duduki untuk kemudian beliau berikan kepada Ummu Sallallahu Alaihi Nabi. Oh, coba sajadahnya itu diduduki oleh Kanjeng Nabi, tapi dengan adanya Ummu Aiman, sajadah yang beliau duduki kemudian diberikan kepada Ummu Aiman. Ya Ummu panggilnya ibu, bu, sampean kok nekat sampai ke sini? Bisa-bisanya sampai ke sini itu kenapa? Ya saya khawatir sama engkau ya Muhammad. Khawatir kalau ada yang mengancammu, khawatir kalau ada yang mengganggumu, makanya saya kepikiran terus. Nah, sehingga saya memutuskan untuk menuju ke Madinah. Nah, itu saking hebatnya, tulusnya Ummu Aiman di dalam mengasuh Rasulullah. Ya, makanya ada sayembara itu, ya, siapa saja yang menikah dengan Ummu Aiman masuk surga. Ya, ini kalau pengen punya perempuan yang ahli surga, Ummu Aiman. Siapa yang bersedia, silakan. Dan salah satunya yang bersedia untuk menjadi suami Ummu Aiman adalah Zaid bin, wah, Raffi Ahmad lewat. Iya, salah satu sahabat yang paling gagah
ya, yang paling kasep Zaid, sahabat Zaid. Makanya melihat sahabat Zaid bersedia, wah para kaum Hawa kan langsung jerit, ya Allah, geleman teman karo wong tua. Ya itu, karena Ummu Aiman sudah dianggap sepuh usianya, tapi beliau menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan Ummu. Nah, makanya apa dikatakan, kamu nggak usah khawatir Zaid, meski kau menikah dengan Ummu Aiman, nanti anakmu itu akan menjadi orang yang besar. Nah, ini namanya Usamah. Putranya namanya Usamah bin Zaid. Nah, menjelang akhir hayatnya baginda Nabi, Rasulullah menyiapkan beberapa pasukan yang mana mereka ini ditugasi oleh Kanjeng Nabi untuk berangkat ya, menuju wilayah Ubna, salah satu wilayah yang mana di situ ayahandanya sahabat Zaid bin Harithah pernah terbunuh. Jadi terbunuhnya Zaid itu adalah di Ubna, yang kita tahu kemarin yang mengangkat bendera kemudian diganti lagi oleh Ja'far bin Abu Thalib, kemudian diganti lagi oleh Raha. Nah, itu peristiwanya terjadi di Ubna. Nah, karena wilayah Ubna itu adalah merupakan wilayah yang masih dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, yang memang sewaktu-waktu melakukan ancaman terhadap kaum muslimin, maka baginda Nabi menyiapkan pasukan-pasukannya untuk segera dikirim ke Ubna. Dan panglima perangnya pada waktu itu bernama Usamah, ya, Usamah bin Zaid. Wa kana lan ana iku fil jaisi dalam pasukan opo kibaru sahabati piro-piro penggedene sahabat. Minal muhajirin saking piro-piro wong muhajirin wal ansor lan sahabat ansor. Ka Abi Bakrin kaya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, wa Umar lan Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu an, wa Abu Ubaidah lan sahabat Abu Ubaidah, wa Sa'din lan sahabat Sa'ad. Dan yang ikut serta di dalam rombongan pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah itu sebagian besar adalah pembesar-pembesar sahabat yang mempunyai kedekatan dengan Rasulullah SAW, yang bisa dikatakan bahwa mereka-mereka ini adalah senior-seniornya Usamah bin Zaid, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Ubaidah, kemudian sahabat Sa'ad. Mereka ini adalah pembesar-pembesar sahabat-sahabatnya Nabi, ya. Tapi yang memimpin pasukan adalah sahabat Usamah. Coba, Rasulullah sengaja menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Padahal pada saat itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat Abu Ubaidah, dan juga sahabat Sa'ad, ya. Karena yang dilihat itu adalah sahabat Usamah yang usianya kala itu masih 17 tahun, maka fa'arodo maka menentang, fa'arodo maka menentang sopo jama'atun golongan ala ri'asati Usamata ingatase pimpinane sahabat Usamah, kibaros sahabati ing piro-piro penggedene sahabat. Wa huwa lan utawi Usamah iku sabun bocah nom lam yatajawaz kang durung ngliwati sapa Usamah as-sabiata asyrata ing umur 17 min umrihi saking umure sahabat Usamah. Karena usianya yang masih terlampau muda dan belum mencapai 17 tahun, maka sebagian dari para sahabat itu masih keberatan. Wah, bocah cilik ngatur-ngaturi wong gede. Ini kok gimana? Ada anak kecil mau ngatur-ngatur saya. Karena yang dipimpinnya itu adalah sebagian orang-orang yang sudah besar, orang-orang yang secaranya itu sudah berumur, bahkan merupakan pembesar-pembesar dari kalangan sahabat. Makanya langsung
sebagian ada yang menganggap atau memandang sebelah mata, ini apa-apaan kok yang ditunjuk sahabat Usamah. Padahal Usamah itu usianya masih muda, ya. Kalau sekarang sih berarti usianya serafian lah, umur jadi panglima perang. Coba, sudah diberi beban untuk menjadi panglima perang, makanya banyak yang protes. Falamma alima maka ing dalem sumangsane ngawruhi sapa ar-rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkono-mengkono nentange jamaah. Ghadiba maka bendu sapa Kanjeng Nabi khotoban kelawan bendu syadidan kang banget. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum maring jamaah istausu pada jaluk kawasiat sira kabeh bihi kelawan Usamah khairan ing kebagusan. Fa innahu maka satuhune Usamah iku min khiyarikum setengah saking pira-pira wong pilihan sira kabeh. Iku min khiyarikum setengah saking pira-pira wong pilihan sira kabeh. Mendengar bahwa sebagian sahabat banyak yang menolak ya ditunjuknya Usamah sebagai panglima perang, ya Rasulullah itu marah dengan kemarahan yang luar biasa. Ya, saya sudah mengatur ini, saya sudah mewasiatkan bahwa yang terbaik di antara kalian semua untuk saat ini adalah Usamah. Kok kenapa semua banyak yang menolak? Yang menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima perang adalah Rasulullah. Saya yang menunjuk, ya, karena saya yakin bahwa Usamah itu adalah min khiyarikum, salah satu orang-orang pilihan dari kalian semua, dan saya yakin Usamah bisa mengemban amanah tugas ini. Jare Kanjeng Nabi. Marahnya luar biasa sehingga sahabat juga kaget dengan kemarahan Kanjeng Nabi. Makanya begitu melihat kemarahan dari baginda Nabi yang sangat luar biasa itu, ya akhirnya para sahabat mengikuti dan patuh terhadap perintah Kanjeng Nabi. Walam yatim malan dalem nalikane durung sampurna lihadal jaisika duwe ikilah pasukan opo as-safaru lelungan fi ahdi rasuli ing dalem mangsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianal marada kana stuhune lara, stuhune gering iku badaahu ngawiti apa marad ing Kanjeng Nabi. Hatta faraka sehingga misai sapa Kanjeng Nabi ad-dunya ing dunya. Wa taqala lan ngalih sapa Kanjeng Nabi ila daril baqiyati tumeka maring desa kang langgeng. Ila daril baqiyati tumeka maring desa kang langgeng. Ya, setelah ditunjuknya Usamah sebagai panglima perang, maka berangkatlah mereka menuju Ubnah. Ya. Nah, namun di tengah perjalanan, ya, ada kabar yang menyedihkan karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan telah meninggal dunia, wafat, sehingga pasukan-pasukan Usamah yang waktu itu sudah dikirim langsung mendengar kabar tersebut lemas, ya, dan memutuskan untuk kembali lagi menuju Madinah karena yaitu infonya, ya, mendapat kabar seperti itu. Lalu pasukan-pasukan yang tadi sudah berangkat putar haluan kembali menuju Madinah. Jadi belum sempurna perjalanan tersebut, Rasulullah sudah mendahului, sudah pergi meninggalkan kita semua, sudah pergi meninggalkan daerah yang fana ini, ya. Sehingga ketika kabar ini masuk, ya, otomatis pasukan-pasukan itu ya dikirimkan kembali menuju Madinah.
Jadi tapi bukan berarti tidak dibatalkan, ya, bukan berarti dibatalkan perangnya itu. Karena setelah wafatnya Rasul, kemudian penggantian khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar, dan oleh Abu Bakar, karena ini adalah wasiat terakhirnya Kanjeng Nabi, maka itu tetap harus diteruskan, harus dilanjutkan. Makanya Usamah bin Zaid beserta beberapa pasukan-pasukannya kembali berangkat menuju Ubna untuk menyerang musuh. Ya, jadi ketika Rasulullah wafat mereka kembali, kemudian setelah ada khalifah baru, ya, setelah ditunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, maka setelah itu Sayyidina Abu Bakar menyatakan lanjutkan, silakan berangkat kembali ke Ubna, karena itu adalah merupakan wasiat terakhir dari Kanjeng Nabi. Ayu syai'in jahazahu, utawi endi-endine suwiji-wiji sebelum wafatnya Rasulullah, apa yang disiapkan oleh beliau? Yang disiapkan itu adalah pasukan-pasukan untuk berangkat ke Ubna yang dipimpin oleh siapa saja pasukan-pasukan yang ikut bergabung dari kalangan sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah, dan Sa'ad. Apa yang terjadi sesudah itu? Setelah ditunjuknya Usamah, apa yang terjadi? Banyak terjadi pertentangan, karena usia Usamah yang waktu itu masih kurang 17. Apakah Rasulullah itu mengetahui penentangan tersebut? Naam, beliau mengetahui, dan akhirnya beliau sangat murka, ya. Hal safar jaisa fi ahdi Rasul, apakah pasukan-pasukan tersebut akhirnya berangkat di zaman Rasulullah SAW? Tapi lam yatimma as-safar, ya, bepergiannya itu tidak sempurna di masa Rasulullah, karena setelah itu Kanjeng Nabi meninggal dunia. Ini nanti aja nih, ya. Maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam, utawi iki ku mertelaken gerahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.